Nanti Ami masakin aja lah. Ada itu yang isinya bayam. Kamu ambil deh di kulkas, di bawah yang di freezernya tempat es krim. Ada apa namanya pasta yang bulat-bulat. Kamu keluarin. Nanti Ami masakin pasta itu. Jadi kalau ada kalian, salah satu di antara kalian, saya pasti punya haters. Itu sudah pasti. Tidak mungkin tidak punya haters. Orang biasa aja ada punya haters. Apalagi saya, seorang selebriti, public figure, ya kan. Nah, jadi kalau ada yang bilang, Nikita Mirzani mau bunuh anaknya, kayaknya logikanya nggak nyampe gitu buat saya sendiri. Tapi kalau ada seorang, misalkan seorang tua yang emosi hanya dalam ketikan, itu sudah biasa, itu sudah lumrah. Namanya orang emosi, kata-kata itu pasti. Tapi kalau sampai kayak beneran melakukan penyiksaan atau segala macam gitu, itu anak bukan nggak punya mulut. Kalau memang dari dulu dia disiksa, dia setiap kalau saya lagi pergi atau saya lagi syuting, dia bisa keluar dari rumah, dia bisa ke kantor polisi, atau dia bisa ngomong sama siapapun. Dia kan saya bekali handphone, dia bisa speak up. Kenapa baru sekarang? Tidak pernah ada luka di badannya gitu. Coba be smart gitu. Kalau orang tua marah itu pasti ada sebabnya. Tidak ada kucuk-kucuk orang tua yang marah tanpa sebab. True, betul. Taruh di luar. Iya, yang itu. Mau yang itu? Ini yang di bawah apa? Sama, tapi itu coba lihat nih. Yang ini spinach. Oh, ini kan. Ini potato. Oh, sama tapi beda rasa kayaknya. Kayaknya yang bawah ini, coba kamu buka pakai gunting ini. Itu tuh guntingnya di situ yang kecil, hati-hati. Di dalam yang dekat kotak sisir. Be careful, be careful. Itu yang ada sisirnya, Nak. Yang di belakang, ya. Ya, itu ambil, ada gunting kecil. Kayaknya menurut saya, kayaknya setiap orang tua punya cara didikan anak yang beda-beda. Ya, betul. Cara didikan anak yang beda-beda, ya. Saya cuma bisa bilang bersyukurlah kalian anak-anak yang dilahirkan dari seorang ibu yang mau berusaha untuk membahagiakan kalian dan memberikan kalian kehidupan yang layak, ya. Bersyukur karena banyak sekali di luar sana anak-anak yang lahir dari rahim yang mohon maaf ya tidak beruntung gitu, kayak pemulung, ya keluarga yang sederhana, ada tergolong yang tidak mampu gitu kan. Akhirnya anak-anaknya disuruh apa? Disuruh ngemis, disuruh minta-minta, akhirnya harus membantu perekonomian keluarga, jualan keliling kampung. Itu kan udah banyak tuh di TikTok, di Instagram, ya kan. Anak-anak kecil yang kelas 3 SD udah disuruh jualan gorengan, berjalan kaki sampai puluhan kilometer gitu. Apa? Ini yang di bawah pumpkin dan ricotta. Ricotta. Kamu mau pumpkin atau kamu mau yang di atas? Dua-duanya both it's good. Which one do you prefer? Guntingnya taruh dulu, Nak. Itu tajam sekali. Guntingnya taruh dulu. Ya, kalau saya, jadinya gue jadi bahas deh. Tapi nggak apa-apa deh. Ini kalau kalian mau record lah ya. Kalau ada seorang anak bilang, aku disuruh live sama mimi aku. Saya balik tanya, kamu disuruh live-nya di mana? Hah? Ya udah. Aku terlanjur. Hah? Aku yang pumpkin aku taruh di bawah. Iya, kalau lagi di freezer yang itu kamu taruh di dapur bau yang kitchen di tengah. Iya. Nanti Ami masak di situ. Kalau ada yang bilang, kalau ada seorang anak bilang, saya disuruh live. Saya tidak pernah. Saya mengajarkan anak saya yang sulung biar tahu bagaimana mencari uang, ya. Dan dia bukan disuruh jualan keliling kampung, tapi dia disuruh jualan di rumah. Dan itu tidak 24 jam, bahkan 1 jam aja tidak.
gitu. Ya, kecuali dia saya suruh jualan di kampung, sana keliling kampung, bawa produknya semua, tidak. Tapi saya mengajarkan sedari dini karena dia anak umur 16 tahun, cuman umurnya aja 16 tahun. Tapi pikirannya tuh udah kayak 23 tahun. Jadi saya harus memberikan pelajaran bagaimana cara ya mencari uang. Itu belum seberapa. Bagaimana dia mencari uang seperti saya. Baru segitu aja udah ngeluh. Padahal apa yang dikeluarkan lebih dari yang dia lakukan. Gitu. Ya. Jadi kalian harus rubah mindsetnya gitu. Kecuali itu anak saya injek-injek, saya jedotin, saya tusuk, saya tonjok. Kalau orang tua cuman menggampar, itu hal wajar. Saya waktu kecil bukan cuma digampar, diinjek sama bapak saya. Saya, abang saya, adik saya, keempat anak-anaknya, kalau nilainya tidak bagus ya, bukannya dapat pujian, ya udah belajar lagi nak sana. Yang rajin enggak, kasih raport. Dulu masih zaman raport. Bukan lagi digampar, diinjek. Kadang-kadang saya digebuk pakai kepala gesper. Itu real. Tapi itu menjadikan saya menjadi sekarang jadi perempuan kuat. Abang saya juga jadi laki-laki yang kuat, yang hebat gitu. Jadi jangan ini kita gampar anaknya. Yang saya gampar anak kandung saya sendiri, bukan anak tetangga. Dan kalau saya gampar, apalagi sudah lebih usianya dari 12 tahun, berarti ada kesalahan yang dilakukan. Begitu. Ya, nanti kalian suatu saat akan merasakan menjadi single parent, seorang ibu yang mempunyai anak perempuan. Kenapa anak perempuan dan anak laki-laki lebih tegang anak perempuan? Karena perempuan itu ada menstruasinya, ada pecah perawannya, ada hamilnya. Tuh. Jadi kita double protection namanya. Double protection itu adalah 2 kali lebih ketat untuk menjaganya. Kalau anak laki-laki mau pergi sama teman-temannya, sok silakan pergi tanpa dijaga. Tapi kalau anak perempuan dan itu keluar dari rahim saya, tidak boleh anak perempuan saya pergi sendirian. Itu saya. Ya, mau kalian agree, mau kalian tidak agree, itu saya yang melahirkan, saya yang merawat, saya yang membesarkan, saya yang memberi makan. Saya tidak pernah minta-minta, saya tidak pernah minta bantuan, apalagi sama mantan suami atau teman-teman saya untuk memberikan saya uang menafkahi anak saya. Nah, selesai ya. Sudah puas kalian dengan jawaban saya? Mudah-mudahan pikiran kalian terbuka ya. Mudah-mudahan nanti ketika kalian diberikan momongan, kalian bisa menjadi seorang ibu, apalagi single parent di luar sana, ibu yang baik. Namanya ibu atau orang tua pasti menginginkan semuanya yang terbaik untuk anak-anaknya. Contoh, seorang pelacur melahirkan, anaknya tidak digugurkan, ya, dia lebih memilih untuk membesarkan, merawat, memberikan kasih sayang. Tapi apa iya seorang ibu pelacur mau jadi anaknya pelacur juga? Gak ada kan? Misal dari keluarga pembunuh gitu, hamil, melahirkan, masa iya anaknya mau dijadiin pembunuh juga? Kan tidak, ya kan? Itu aja, simple as that aja contohnya yang diambil gitu. Tuh, keras terlalu overprotective tidak bagus. Kamu jangan so tahu overprotective keras bagaimana. Memang itu anak saya tonjokin keras overprotective. Kalau saya overprotective itu anak saya, bukan anak kamu. Kalau anak kamu terserah kamu mau apain, kamu mau bebasin kayak mau hilang perawan umur 14 tahun, itu anak kamu. Anak saya nggak boleh. Gitu. Kalau mau bebas nanti ada umurnya 21 tahun. Mau pergi kemana kek, mau pacaran kek, mau apain kek, serah. Tapi kalau masih di bawah 21 tahun, jangan harap bisa bebas. Karena saya pun di keluarga begitu. Gitu. Jadi itu yang saya terapkan ke anak-anak saya. Kecuali laki-laki ya. Kalau laki-laki